Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallama tasliman katsiran. Qala Allah 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermajlis. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada majlis kita, menurunkan rahmat dan karunia-Nya di majlis-majlis seperti ini, sehingga hati kita tenang, kemudahan-kemudahan duniawi, keresahan-keresahan duniawi hilang, karena kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis-majlis seperti ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu menjadi tenang. Maka majlis-majlis seperti ini selalu akan menenangkan hati dimanapun ada. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, materi sudah selesai? Iya. Sudah selesai. Berarti lanjut ke fase berikutnya dari pembelajaran makharijul huruf dan sifat, yaitu terkait dengan tatbik, praktek baca. Dan mungkin ini yang kita akan tempuh terus ke depannya, sedikit demi sedikit, mulai membiasakan mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran itu sesuai dengan kaidah, yang sudah kita pelajari dari awal kita mulai buku ini sampai mengakhiri buku ini di pertemuan yang lalu. Di dalam prosesnya mungkin nanti kita akan dapati banyak kesulitan untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Mungkin itu yang kita akan dapat. Cuma mungkin untuk sebagian yang lain Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka. Dan ini fadlun minallahi ta'ala yu'tihi man yasha. Kelebihan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tugas kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki kebaikan, bisa mendapatkan taufik, bisa benar bacanya sesuai dengan kaidah yang ada. Ikhwan sekalian, kita akan mulai dari surah Al-Fatihah
Kita mulai dari surat Al-Fatihah atau sebelumnya dari ta'awud. Ta'awud. Usahakan di dalam setiap kali kita baca Al-Quran memulainya dengan ta'awud. Entah itu baca sendiri atau baca kepada teman atau baca kepada guru. Dimanapun kita berada mulai dengan isti'adzah, ta'awud. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian tidak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Dan model-model ta'awud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beragam. Mungkin sudah bisa dibaca di buku yang ada yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Nah, cuma kita akan nanti satu saja yang biasa kita baca, yang biasa kita gunakan ketika tidak baca Al-Quran. Ta'awud yang biasa kita. Nah, pertama bareng-bareng. Kemudian yang kedua baca satu-satu. Kita coba perbaiki sedikit demi sedikit. Kita kumpulkan catatan-catatan yang mungkin ada dari bacaan kita masing-masing. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesalahan yang biasa terjadi tidak membedakan antara hamzah dengan ain. Itu yang biasa terjadi, tidak dibedakan antara hamzah dengan ain. Kemudian tidak betul di dalam melafazkan huruf ain. Kalau hamzah mungkin umumnya kita bisa, cuma terkadang jatuh juga di dalam kesalahan. Apa kesalahan yang biasa terjadi ketika melafazkan huruf hamzah? Apa? Tebal. Yang lain? Apa? Masuk ke ain. Masuk ke ain atau masuk ke hidung? Ada juga masuk ke hidung. Masuk ke hidung. Kalau masuk ke ain biasanya enggak. Karena biasanya ainnya juga bermasalah. Biasa masuk ke hidung. Dimasukkan ke hidung. Dan hidung bukan tempat ain. Tadi nggak dikatakan hamzahnya mirip ain. Enggak, bukan yang itu. Kalau miripnya sama-sama masuk ke hidung itu sama-sama salah. Nah, maka yang pertama perlu diperhatikan huruf hamzah. Jangan ditebalkan. Kemudian bukan. Mulut terbuka. Walaupun tidak berlebihan dalam pembukaan. Kemudian yang kedua, bedakan antara huruf setelahnya. Apa? Ain. Usahakan. Coba. Di mana makhraj huruf ain? Tenggorokan bagian tengah. Hal yang tidak boleh ada pada ain adalah gunnah.
Dan umumnya orang Indonesia keliru ketika mendapatkan huruf ain dengan cara masukkan ke hidung. Dikiranya nah itulah ain. Enggak, ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. Coba au dan jangan dilupakan poin berikutnya, majukan bibir. Kenapa dimajukan? Karena berharokat dhamma. Ke huruf setelahnya jangan dilupakan apa? Ini huruf za, bukan za. Bukan zu nanti bacanya. Maka jangan dibaca auzu, bukan z, bukan suara za, tapi apa? Za. Di mana makhraj huruf za? Seperti di bibir, ujung lidah, ujung gigi seri atas, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. ujung gigi seri atas. Posisi lidah keluar melewati gigi seri, jadi keluar. Jadi seolah itu ujung lidahnya tergigit. Za. Kemudian di dhamma, artinya harus dimajukan bibirnya. Ini butuh latihan. Yang nggak biasa ini belibet gitu. Bisa Pak? Maju, mundur, maju. A'udzu. Itu terkadang terlihat aneh bagi yang apa? Tidak biasa. Nah ini butuh pembiasaan. Kemudian billahi, ba kasrah paham turun. Nah ini dilatih. Enggak sekedar apa? Suaranya saja. Bi. A'udzu billahi minasy bi jelas. Bacaan Al-Quran itu harus jelas. Enggak kayak apa istilahnya? Kumur-kumur, kolam kamit. Bi jelas. Terlihat. Bi so. Masuk ke lafaz Allah. Lamnya dibaca tebal atau tipis? Kenapa dibaca tipis? Karena sebelumnya kasrah, maka dibaca billahi tanpa menebalkan. Billahi dan billahi. Ha huruf yang makhrajnya di mana? Tenggorokan bagian bawah. Bersama dengan huruf hamzah. Ha dan a. Nah, bedakan. Ha bukan ha. Ha bukan ha. Itu harus dibedakan. A'udzu billahi. Masuk ke huruf mim. Kesalahan yang biasa terjadi apa? Pertama, salah menyebutkan huruf shin. Shin biasa dibaca sin. Minas syaitan. Kemudian di antara sifat huruf shin yang nampak di lafaz ini apa? Satu, tafashi. Dua, sofir. Apa ngalir bahasa istilahnya? Ngalir, apa ngalir? Ngalirnya banyak apa sedikit ini Pak? Banyak. Apa bahasanya? Fakal. 3. Ada apanya? Desis. Nafas.
mengalirnya nafas apa namanya? Apa? Hamas. Hams. Hams. Nah itu nafas semua. Maka ketika membaca huruf tadi apa? Udara menyebar, kemudian mengalir, kemudian satu lagi karena dia tasydid apa? Hamas. Suaranya mengalir. Jangan buru-buru, jangan buru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk menggerakkan mulutnya tidak usah malu-malu. Lepas saja. Perlu buka-buka, perlu majukan, turun. Takut lepas haji. Belum ada yang ngomong kan ini. Oh. Takut lepas haji. Gerak sebagian udah hilang. Nah. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan huruf ko. Ko tebal. Dan ini yang mungkin sedikit sulit buat kita, sedikit mendapatkan huruf ko. Perlu latihan, perlu diperhatikan. Enggak sekedar apa, oh ini kurangnya kita, tapi apa? Tidak pernah diperbaiki. Bacanya oh udah orang nggak bisa gimana? Enggak gitu. Terus diusahakan. Diperhatikan kelirunya di bagian mana, diusahakan apa? Cara pengucapan yang benar. Syaiqo. Ko ditebalkan. Syaiqo. Kenapa harus tebal? Karena sifat ko apa? Tebal apa bahasa istilahnya? Istilah. Idab. Tebal. Istilah. Tebal. Tapi Takhir. Kalau istilah itu apa? Naiknya apa? Naiknya suara atau naiknya pangkal lidah sehingga suara naik ke langitnya. Nah, ketebalan ko di sini sangat tebal. Pertama ko di huruf istilah, yang kedua di huruf jebak, yang ketiga apa? Setelahnya alif. Itu yang bikin makin tebal. Maka perlu diperhatikan. Syaiqo ditebalkan. Syaiqonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa lagi yang kurang Pak, biasanya? Apa? Ro. Nah ini banyaknya. Kunci masalah kita di huruf ro itu nggak biasa dengan makhraj yang ada, makhraj yang benar. Kita biasa dengan R, menarik lidah ke langit-langit bagian tengah. Sedangkan ro makhrajnya di mana? Nah, bagian gusi gigi seri, ujung lidah bertemu dengan gusi bagian gigi seri atas. Jadi langit-langit bagian depan, bukan yang tengah, bagian yang depan. Nah ini nggak biasa. Akhirnya apa? Suara apa yang dihasilkan terlalu banyak getaran. Dan ini yang perlu diperhatikan pertama sebelum melafalkan huruf makhraj. Yang kedua baru sifatnya. Getaran tadi ada, makanya dikatakan sifatnya apa? Takrir, sifatnya roh. Ada getaran. Cuma nggak banyak. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ketika melafalkan huruf roh ada sifat yang harus dijaga.
Apa Pak? Tebal. Tebal. Di sebagian kondisi nggak selalu tebal ya. Terakhir pembahasan kita tentang kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Nah di ta'awud tadi dibaca tebal. Nah maka biasakan pertama dengan makhraj yang memiliki kesulitan di dalam mengucapkan huruf coba dibiasakan makhrajnya pelan-pelan, dilatih. Letakkan dulu ujung lidahnya ke langit-langit bagian depan atau gusi gigi seri. Letakkan dulu, baru disebut ro. Jangan sebelum keluar suara udah ditarik. Ro, keluar lagi nanti apa? Ro-nya. Ro. Kalau sulit, udah atau belum tahu sudah kena atau belum, lihat apa kita dicermin sambil bercermin ngaca atau pakai HP. Intinya untuk melihat itu lidah sudah pas atau belum. Nah, kemudian kondisi roh yang kita baca tasydid, bertasydid. Artinya apa? Getar. Apa? Getar. Ditahan. Getar. Apa? Bergetar. Getar. Kalau bertasydid tidak bertasydid tetap getar. Itu sifat roh yang nggak boleh hilang. Apa Pak? Roh sukun apa sifatnya? Tebal. Air sukun. Mengalir. Siapa bilang mengalir tadi? Mesin. Jawab. Mengalir. Banyak apa dikit mengalir Pak? Sedikit. Enggak ada cinta. Enggak ada cinta. Apa Pak? Mengalirnya banyak apa dikit? Sedikit. Sedikit. Apa namanya itu sifatnya? Getar. Apa? Baik. Baik niat. Baik. Nah ini saya murajaah, udah lama Nah, maka nanti ketika melakukan huruf di sana tadi harus ada kadar kita nahan di situ suara yang ngalir. Dia cuma jangan terlalu lama. Sifatnya baiknya, bukan rakhawah. Kalau rakhawah itu apa? Tahan lama-lama. Cuma sayangnya roh sifatnya baiknya. Dia wajib. Jadi nggak langsung dibaca lepas. Dia wajib apa? Dia berhenti gitu. Dia wajib. Enggak juga terlalu banyak. Dia wajib. Pertengahan antara keduanya. Dia wajib. Terakhir mungkin catatan di mana? Jim, ja. Yang perlu diperhatikan di dalam meletakkan huruf ja adalah apa? Sofi. Mana Sofi? Tahu jawab. Nah. Apa Pak? Tanpa hamas. Ja. Tanpa hamas. Karena biasanya yang enaknya ja itu apa? Dilaporkan dengan hamas, mengucapkan. Jangan jawab. Jawab. Jangan. Nah itu dia. Ketika melakukan wajib ji. Cuma tidak berarti terlalu berlebihan di dalam menghilangkan apa? Suara tadi, suara. Nafas hilang. Aliran nafas hilang. Ja sifatnya syiddah. Cuma bukan berarti ditekan sampai ujung. Maksudnya dia wajib. Tidak. Mudah insyaallah. Ja itu mudah. Bukan berarti kadang kalau kena ini kayaknya ada apanya? Ada hamasnya. Coba dicek. Itu suara apa? Suara mulut, bukan suara nafas. Kalau suara nafas akan terlihat dengan apa? Busa.
ja. Kalau nggak goyang, berarti apa? Aman. Dan apa? Cuma kalau goyang, ada orang, nah itu harus dibiasakan atau dibuang. Gimana caranya? Ja. Nah, Ja. kalau mau ditambah huruf mim, nah, ini untuk mengingatkan ketika ayat itu diakhiri dengan mim atau nun, kita berhenti di mim atau nun, coba diapakan? Tahan sebentar. Tadi jangan langsung melepas. Ya wajib hilang. Di mimnya dikasih dulu haknya. Apa tadi? Suara naik sedikit. Ya wajib. Cukup. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Cukup. Cuma tidak terlalu Banyak. banyak juga, karena nun sifatnya bukan rafa'ah. Nah, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, silakan. Pak Haji. Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, terus lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, pas sekali. أعوذ بالله Gantian. Makanya buka mata. Apa sebelumnya? Roknya itu bukan dibuat cedar seperti dalam bahasa Inggris ya. Enggak ya. Terkadang ada yang tidak bisa, kalau anak-anak tidak bisa menyebutkan huruf rok. Biasanya apa? Bukan yang seperti itu suaranya. Rok. Peran besar di situ dari pertemuan ujung apa? Beda. Ujung lidah dengan Gusti gusi atas. bagian Atas. depan, gusi gigi sini. Itu peran besar di situ. Itu perlu dibiasakan. Coba. Wow. Nah, diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Di du, jangan terlalu lama ancang-ancangnya. A'udzu billah, sedikit. A'udzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan kaku kan. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم masih dua tadi. Zu dan minasya. Coba minas yang minas. Nah, kita baca ulang. Jangan dikatakan a'udzu Nah, tugasnya memperbaiki huruf
pengucapannya terlalu berat. A'udzu 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 bil a'udzu bil. Jangan terlalu berat. A'udzu, ditekan dulu lidahnya baru dilepas. A'udzu. Masih. Nah, terus yang kedua apa tadi? Mina, masuk ke shin itu ringan. Minash, enggak. Minash. Nah, terkadang sulitnya itu di mana? Ketika melakukan huruf shinnya kaku. Minash, syaitani. Masih. Coba diulang. Syaitan. Coba dari awal lagi. Nah, dua tadi itu sebagai catatannya. Itu dulu yang sebenarnya. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Roknya pas itu kan rok sukun ya. Berarti roknya ada berapa? Apa? Roknya tasydid. Berarti roknya ada dua. Pas sukun gerakan lidah itu, gerakan bibir itu normal. Nirwu. Pas ro buka. Nirwu. Jadi suaranya tampak. Roknya tebal, fathah kebuka. Nirwajim, enggak samar nanti jadinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirwajim. Ketinggian suaranya itu sama seperti huruf-huruf yang lain. Jadi enggak tiba-tiba nyamar gara-gara apa? Tasydid. Nah, itu yang perlu diperhatikan di huruf-huruf bertasydid. Coba saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Tapi jangan jangan maju, jangan maju ke syaitan. Nah, diulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Arabnya jangan nirwajim. Di apa istilahnya? Jangan natung. Tempel. Nirwajim. Jadi kan natung nirwajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya-nya, ingat ya. Ya-nya apa? Ya-nya Jangan di kok nyambung ya? Gimana? Nah, jangan ada ayo nah sama satu lagi jangan masuk ke hidung oh iya ya rawan hidung
Nggak pilek kan Pak? Hah? Nggak pilek kan? Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya masih awak masih ngatung. Ngatung ya. Kalau ngatung, ya apa? Jangan ada ayunan syai'un Syai' syaitan. Dari situ aja tadi. Za lidahnya keluar. Za. 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 Zu. 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 Ulangi. A'udzu bi. Ah? Jangan yang tadi katakannya apa? Jangan dibaca apa? Jangan hidung ya. Bukan itu. Tadi caranya di mana? A. Buka, lepas. Jangan A'u. Itu tak ya? A'udzu Coba billahi. tutup. A'u. Dah ya. Itu tandanya apa? Keluarnya dari Itu ya. Ayo aja. atau lebih tepatnya kemasukan gunnah. Masukkan. Manfaatnya apa? Pasti dari tenggorokan. Itu pasti dari tenggorokan. Cuma terkadang apa? Masuk gunnah ke hidung. Jadi nyampur antara tenggorokan Dengan hidung. Iya. Nah, gimana cara menghilangkannya, Pak? Menghilangkannya hidungnya itu. Jangan. Kok hidungnya dibuang gitu. Apa, Pak? Coba dulu. Usahakan ketika melatih hurufnya dirasakan betul gimana caranya enggak mendemo atau masuk ke hidung. Biasakan dengan mensumpulkan huruf yang dipelajari. Huruf apa yang biasa mungkin kita sebut atau kita latih, cuma terus masuk hidung. Huruf apa? Bisa tadi apa? Coba disumpul, diraba dikit-dikit, gimana caranya keluar itu turunnya. Gimana? Gitu tadi. Nah, itu kan kena kan? Kena hidung nggak? Masuk nggak? Gimana tak? Kena. Kalau ada dorongan, gitu. Berarti masih masuk. Sampai dia pelan-pelan seperti itu. Ini prosesnya lama. Masih dah. Nggak sekali duduk langsung bisa. Nah, itu catatan. Kalau sekali duduk langsung bisa enak. Bisa sampai jam 9 lucu. Nah, langsung saja lah. Lanjut. Zu tadi perhatikan keluar. Du. Ya. Jangan syaitanir rajim sama roknya jangan ngatung. Tempel sama rajim. Di mana? Depannya. A'udzu billahi minasy syaitan. Masih ya. Minasy syaitan. Jangan buru-buru dilepas. Minasy syaitanir rajim. Nirrajim.
niatnya itu ada gunanya juga. Nah, coba nanti dicek lagi. Cek lagi. Ketika melakukan syaitan tutup ini. Coba bisa. Pak? Syai. Ah. Nah, itu. Nah, itu hilang harus. Iya, ya. Syai. Ya dari mana maksudnya? Iya. Di mana maksudnya? Iya. Iya. Syai. Ulangi lagi ya. Syai. Mana? Siapa yang tahu? Ya, maksudnya di mana? Dengan lidah. Mana, Pak? Dengan lidah. Tengah lidah. Dengan lidah. Tengah lidah. Kalau lihatnya apa? Berharokat atau sukun yang sebelumnya bukan Asrof. kasroh. Cuma kalau sebelumnya kasroh artinya niatnya tiamat. Maksudnya beda lagi. Iya. Di mana kalau yang mat? Di Tahu ya mat? Untuk manjangin. ya. Rojim, nah itu mat. Rojim, yakni itu ya mat. Di mana maksudnya? Di rongga. Rongga, bukan rongga mulut. Rongga, tenggorokan dan mulut. Rongga sebenarnya. Nah, itu diperbaiki juga, Pak ya. Rawan, ya itu rawan hidung. Syai masih tak? Iya, makanya dilatih. Karena ada, makanya apa? Ini alat ini. Dilatih. Nah, kita beri azan dulu. Udah masuk ya? Udah kayaknya.